Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Bagaimana kabar kalian? Sehat walafiat kan? Alhamdulillah, Ibu juga sehat walafiat. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang mari simak pembelajaran yang akan Ibu paparkan kali ini, yaitu mata pelajaran IPA tentang magnet yang tercantum pada KD Pengetahuan 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian dapat: 1. Menjelaskan pengertian magnet. 2. Menyebutkan sifat-sifat magnet. 3. Menyebutkan jenis bahan magnet. 4. Menjelaskan cara membuat magnet sederhana. 5. Menyebutkan macam-macam bentuk magnet. 6. Menjelaskan manfaat magnet. Anak-anak, kalian pasti sudah pernah mendengar kata magnet, bukan? Magnet di daerah kita sering disebut parasani. Nah, apa itu sebenarnya magnet? Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Kalau menurut pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Kata itu memiliki arti batu magnesian. Ternyata magnet memiliki sifat. Apa saja sifat-sifat magnet? Mari kita bahas. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita tahu, magnet bisa menempel di logam besi. Namun, jika kita coba mengarahkannya pada benda berbahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub itu biasa dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet yang paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disebutkan tadi, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika ada dua magnet dan kita coba dekatkan, maka secara otomatis kutub yang berlawanan akan saling menarik. Lain halnya jika kita mendekatkan magnet dengan dua kutub yang sama, maka keduanya akan saling menolak. Intinya, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Jika kita arahkan kedua magnet, mereka akan saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal itu karena magnet memiliki gaya magnet yang memungkinkan keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Namun, kekuatan ini akan berkurang kalau penghalangnya semakin tebal.
Hal itu karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting. Semakin besar kekuatan magnet, maka akan semakin kuat menarik walaupun terhalang penghalang yang tebal. Sekarang mari kita ke jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah dua jenis magnet yang dibagi berdasarkan asalnya, yaitu magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. 2. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan magnet. Dilanjut dengan cara membuat magnet dengan cara sederhana, yaitu terbagi 3. Di sini ibu akan menampilkan gambarnya saja ya. 1. Cara membuat magnet dengan menggosok. 2. Cara membuat magnet dengan elektromagnetik. 3. Cara membuat magnet dengan induksi. Mari kita lanjut ke jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi 2, yaitu bahan magnetik atau yang disebut ferromagnetik dan bahan non-magnetik. 1. Bahan magnetik atau ferromagnetik. 1. Bahan magnetik atau ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel, dan kobalt. 2. Bahan non-magnetik. Terbagi 2 ya, bahan non-magnetik. 1. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. 2. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Anak-anak, mari kita lanjut ke bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet terdiri dari 1. Magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang berbentuk batang atau menyerupai balok atau kubus yang kecil. Biasanya magnet ini digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. 2. Magnet silinder. Magnet yang berbentuk silinder ini biasanya bentuknya bulat dan pipih. Kegunaan magnet silinder sebagian besar sama dengan kegunaan magnet batang. Magnet ini digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. 3. Magnet jarum. Bentuk magnet ini pipih, memanjang, dan memiliki ujung yang lancip. Magnet jarum biasanya digunakan untuk membuat kompas sebagai penunjuk arah mata angin. 4. Magnet cincin. Seperti namanya, magnet cincin bentuknya menyerupai cincin. Ia memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Magnet cincin biasanya digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel. Magnet cincin ini juga bisa dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Lanjut nomor 5, magnet ladang. Dikenal juga dengan nama magnet tapal kuda. Hal ini karena bentuknya menyerupai tapal yang digunakan sebagai alas kaki kuda. Kegunaan magnet U atau magnet tapal kuda adalah untuk mengangkat benda-benda magnetik.
Nah, anak-anak, dari pembahasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa kegunaan magnet sebagai berikut. 1. Mengambil benda-benda dari logam. 2. Penunjuk arah. 3. Membantu dalam perubahan energi. 4. Menghasilkan listrik. 5. Merapatkan dua benda. 6. Menggantikan roda pada kereta api maglev. Alhamdulillah, pembahasan tentang materi pokok magnet sudah selesai. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. Pesan ibu, tetap laksanakan protokol kesehatan 3M. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Ibu akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.